dia janji sama aku dengan udah ngomong juga sama bunda, dan dia juga udah kenal, aku ngenalin bunda itu sama bunda, ayah, dan adikku itu udah sering ketemu di rumah. Tapi lost contact gitu aja. Aku sama Kak Gali kami udah kayak jalan masing-masing 3 bulan ini. Udah jadi selesai, kita udah miskom, udah nggak ada komunikasi, lost contact juga. Tapi nggak ada pihak aku maupun Kak Gali yang kayak saling blok atau blok WhatsApp, terus sama Instagram nggak sama sekali. Jadi awal mulanya itu dari Kak Gali banyak kegiatan di Bandung. Setelah banyak kegiatan di Bandung, bisnis di Bandung, akhirnya kami lost contact lah karena jarang ketemu kan. Jadi kalau ketemu itu cuma bisa sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali, dan itu yang buat jadi mungkin jadi renggang atau di sana Kak Gali menemukan sosok baru yang bisa dibanding-bandingkan. Akhirnya Kak Gali sama aku lost contact gitu. Jadi nggak ada namanya kata putus atau Rev aku udahan sama kamu, atau kita sudahi saja hubungan ini, nggak ada sama sekali. Jadi aku sama Kak Gali dia ngilang gitu aja. Jadi tanpa memberi kepastian, padahal dia udah menjanjikan istilahnya dalam suatu hubungan ini kan nggak ada namanya, aku dari awal nggak mau cuma pacaran aja, bukan kayak anak kecil ABG biasa yang pacaran, tapi ini ada jenjangnya gitu, jenjang keseriusnya. Tapi ternyata apa yang dia bicarakan itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Tapi sosok baru ini itu sebagai orang ketiga di dalam hubungan kalian atau enggak? Bisa dibilang orang ketiga karena aku tahu juga itu dari story WhatsApp-nya. Aku kan sering lihat stalking biasa kalau waktu pacaran kan memang seperti itu. Aku ngeliat kok ada cewek ini sekali, oke, mungkin kayak temenan tapi ya rangkul-rangkulan. Oh mungkin suatu project dia lah, kan biasa dunia entertain bagi dia seperti itu, dan dia udah jelasin dari awal sama aku seperti itu. Tapi terus kok kedua kali, ketiga kali, dan seperti apa ya, aku tuh perempuan yang kayak kurang dianggap gitu dalam suatu hubungan. Padahal dengan banyaknya dia janji sama aku dengan udah ngomong juga sama bunda, dan dia juga udah kenal, aku ngenalin bunda itu sama bunda, ayah, dan adikku itu udah sering ketemu di rumah. Tapi lost contact gitu aja. Jadi itu yang buat aku nggak nyangka gitu dengan apa yang aku percaya selama ini, anggapan aku bahwa dia itu beda dengan pemberitaan yang ada, itu ternyata beda semua. Dan kalau ada yang bilang waktu awal-awal aku deket sama dia itu aku bukan sesuai kenyataan, bukan sesuai dengan apa aku cuma membuat-buat itu berita yang ada, nggak ada sama sekali gitu. Aku benar-benar tulus sama dia, dan aku juga ngerasa dia tulus juga sama aku. Jadi benar-benar di sini hubungannya tulus, tapi dia kok gini gitu. Padahal kita udah ketemu keluarga, kecuali kita pacaran itu belum serius, dan dia belum ada kayak ngasih something kayak tadi dia ngasih gelang, kalung, memang belum ada omongan Rev akhir tahun kita bakal nikah, nggak ada memang omongan seperti itu. Tapi kan kalau perempuan kalau sudah dikasih barang atau itu bentuk keseriusan, kita langsung nggak akan kita ada cowok lain lah gitu, kita pasti serius sama dia. Tapi dengan perilaku dia seperti itu benar-benar buat aku kecewa banget lah. Apa yang dikasih dapat kali? Ya barangnya itu kayak kalung. Waktu itu pas dekat-dekat ulang tahun aku itu dia ngasih kalung, gelang. Ini bukan nilainya,
tapi oh ini bentuk penghargaan dia, ini loh Ref, aku serius sama kamu gitu. Terus kadang hal-hal kecil yang bikin aku kangen sama dia, kayak hal-hal sederhana yang bikin lucu, pokoknya hal-hal kecil yang itu bukan berupa materi, tapi itu dia udah berikan gitu. Jadi sering kontak, sering ngasih kabar semuanya. Dan aku kira lah sosok laki-laki yang seperti itu laki-laki yang tulus sama aku. Ternyata apa ya, beda banget gitu. Aku kira apa yang aku nilai selama ini sama dia itu bener-bener apa sesuai, karena kan awalnya juga Bunda selalu ngomong gini, kamu serius? Dulu sama Gali. Terus kata Bunda, iya aku serius sama Gali, Gali baik kok gitu. Terus kalau ayah, segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Kamu memilih seseorang yang rekam jejaknya dahulu pernah ada di ada masa kelamnya lah gitu. Terus kataku, seseorang itu bisa berubah dan belum tentu seseorang yang dulunya buruk akan masa depannya buruk gitu, itu udah pasti. Tapi penilaian aku yang sama dia itu ternyata dengan kejadian ini semua kayak musnah gitu aja. Ya aku pikir bila aku ada salah gitu sama Kak Gali, itu dibicarakan. Bila aku tidak sesuai dengan keinginan dia, itu segala masalah itu diomongkan gitu. Karena aku sendiri minta kalau dalam suatu hubungan itu janganlah kita diem-dieman gitu. Itu bukan cari solusi atau cari pihak lain, cari cewek lain atau cowok lain, itu bukan solusi sama sekali. Itu menambah masalah yang ada gitu. Tapi berapa lama hubungan kamu dengan Gali itu berlangsung? Sejak kapan? Dari tahun kemarin ya, udah hampir 7 bulanan itu. Terus ini udah udah nggak lost kontaknya 3 bulan ini. Terus memang jadi nggak ada kata putus sama sekali. Kak Gali, aku ngelihatnya dari story WhatsApp-nya. Jadi kayak di sini seolah-olah aku kayak nggak apa ya, kayak nggak dianggap gitu dengan banyaknya udah kita bareng-bareng. Tapi kok kayak nggak nganggap aku gitu. Itu aja yang bikin aku nggak nyangka dari dia. Mungkin awal mula Kak, singkat ceritanya bisa ketemu sama Kak Gali itu kayak gimana sih Kak? Awal mulanya aku ketemu sama Kak Gali itu kan kita dalam satu undangan. Terus duduk nggak sengaja duduk sebelahan, dia nanya nama aku, udah cuma sampai situ aja. Terus akhirnya dia nge-DM aku, dia search nama Instagram, dia nge-DM, halo Refti, salam kenal, ini Gali katanya. Terus dia belum nge-follow itu, terus dia nge-notice dengan nge-like beberapa foto aku. Oh ini aku langsung notice kan, oh ini Gali Ginanjar. Terus dia, Refti salam kenal, ini Gali yang tadi. Oh oke Kak, ya. Terus dia, boleh dong aku follow back. Terus aku udah. Nah di situ akhirnya kita ngobrol intens, terus baru ke WhatsApp. Dari WhatsApp baru ketemu, oh ini Kak Gali. Oh ternyata sosoknya apa ya, di saat itu aku ngelihat Kak Gali itu sosok yang baik banget ya. Oh beda loh Kak Gali dengan pemberitaan yang ada. Karena memang kita kan harus mengenal orang secara langsung gitu kan, bukan dari kata si A, kata si B, karena belum tentu apa yang dia lakukan dengan si A dilakukan juga dengan saya gitu, itu belum tentu seperti itu. Tapi ada, maksudnya kamu juga pernah ngasih barang gak ke dia? Kan tadi dia udah pernah ngasih barang ke kamu, keseriusan dia ke kamu. Sebaliknya kamu pernah ngasih barang ke dia? Kalau aku belum ngasih ke dia, tapi kalau misalnya kayak kan tipe pacaran sekarang kalau makan suka bayarnya bareng atau ganti-gantian, itu sih sering kalau kayak gitu. Kalau bareng. Kalau komunikasi terakhir sama Kak Gali kapan? 3 bulan yang lalu. Ini udah sama sekali nggak ngebahas soal hubungan sama sekali atau gimana?
aku udah ngomong gini sama Kak Gali, kita gimana? Terus kata dia cuma ngebaca aja, ngerit aja. Terus ya gini, kita kan perempuan tuh punya harga diri ya, kita nggak mungkin dong ngemis kita ini gimana, kok kamu kayak gini. Nggak, aku tipe nggak seperti itu. Bila memang laki-laki itu dia mau udahan sudah, tapi seenggaknya kita kan bertemu baik-baik. Kalau misalnya mau pisah pun bicara dengan baik-baik. Orang dewasa kan seperti itu, ini bukan anak kecil lagi gitu maksudku. Tapi kalau dia memperlakukan aku seperti itu, sedangkan dia selalu ngomong, Revti ini aku pilih dia karena dia sosok yang dewasa, dia bisa ngertiin kerjaan aku, kayak kok nggak sesuai gitu dengan apa yang dia bicarakan gitu. Karena berarti ada perubahan sikap dari Kak Gali sebelum kakak melihat Kak Gali sama wanita lain misalnya. Aku ngelihat dia di WhatsApp, di story WhatsApp-nya, terus dia jadi lost contact kan sama aku. Biasanya tiap hari ngubungin, misalnya, Rev aku ada kerjaan di sini, kamu udah makan belum? Gitu kan, biasa gitu. Atau kamu sekarang lagi kegiatannya apa? Kamu sekarang sama siapa? Karena aku selalu dianterin sama bundaku, sama bunda kan, kayak gitu. Sekarang udah nggak ada. Terus ya udah, aku kali cuma malam Kak lagi ngapain nih gitu. Itu juga ini lagi mau tidur, udah selesai. Jadi berulang kali kayak gitu. Ya udah, berarti kan menghindar itu kan, udah ciri menghindar. Nggak penegasan aja berarti ada dugaan selingkuh ya? Iya bisa dibilang gitu. Jadi waktu itu aku nggak tahu nama ceweknya siapa, pokoknya rambutnya pendek segini. Waktu yang 3 bulan lalu yang aku lihat, dan itu ada di story WhatsApp dia. Sempet tanya nggak cewek itu siapa? Aku nggak pernah nanya karena dia dari awal udah kayak memutuskan hubungan, menjaga jarak itu sama aku. Dan aku tipe perempuan tadi, aku nggak bakal ngejar-ngejar laki-laki yang udah kayak jaga jarak. Tapi seharusnya bila mana kalau misalnya memutuskan sesuatu ada omongan gitu dari awal. Berarti kamu yang akan dicampakan sama Gali gitu? Ya bisa dibilang seperti itu ya. Yang mau diinginkan dari Gali apa sih? Maksudnya menginginkan sekarang? Kenapa kan? Sekarang berarti permintaannya apa? Mungkin ada ke Gali? Lebih ke ini aja sih, kepastian kalau memang aku di sini mengkonfirmasi bahwa aku sama Kak Gali udah selesai gitu. Kami udah nggak bareng-bareng. Jadi kalau misalnya ada yang nanya di Instagram, Rev masih bareng nggak? Enggak gitu, karena dengan apa yang udah dia katakan tidak sesuai dan apa yang dia lakuin sama aku udah cukup sangat ini ya, menyakitkan. Dan yang kecewa di sini kan bukan cuma aku, tapi orang tua aku juga. Karena aku kalau misalnya kayak dijanjiin, misalnya Rev aku kemungkinan bakal serius sama kamu, bakal ngelamar kamu akhir tahun ini, kata dia kan gitu. Dan aku udah cerita itu sama bunda. Nah, terus kan akhirnya nggak sesuai dengan kenyataan yang ada kan. Aku juga kan harus meluruskan juga sama orang tua aku seperti apa keadaannya. Terus yang orang tua dan keluarga juga bisa nge-searching apa dia ini sekarang sama siapa, bagaimana, kok tiba-tiba bertemu baik-baik tapi berpisahnya seperti ini gitu. Dugaan perempuan itu pabrik itu atau bukan? Sepertinya bukan. Dia pokoknya aku taunya dia orang Bandung karena dia sering projectnya di Bandung, dia ada usaha di Bandung. Pokoknya terakhir itu rambutnya pendek di story WhatsApp dia, tapi bukan yang ada di Instagram sekarang. Jadi beda orang. Aku nggak tahu apa dia udah ganti lagi atau bagaimana, aku nggak tahu sama sekali. Model kah atau selebgram atau apa? Aku nggak tahu Kak. Kak, mungkin kalau boleh flashback, ini kan sebelumnya kan kalian tidak saling mengenal, tapi mungkin kamu tahu masa lalunya Gali Ginanjar seperti apa. Apa sih yang membuat kamu oke akhirnya aku mau pacaran sama dia? Itu tadi karena Diiming-imingin selain diiming nikah, ada iming-iming lain? bukan. Sampai kamu dulu. Aku menerima dia karena aku punya pendirian dalam hidup aku. Pada saat aku mengenal seseorang, itu tadi aku nggak akan mengenal dia apa kata orang tadi. Jadi mau dia buruk pun sekalipun,
jejaknya di akhir-akhirnya itu bukan masalah bagi aku, tapi pas dia mengenal, oh itu suatu perubahan. Kan setiap masa kelam itu pasti ada suatu pembelajaran. Aku kira dari suatu pembelajaran itu pasti ada, dia tidak akan pernah memperlakukan wanita atau sosok lain itu akan menyakiti lagi. Itu yang aku positif dari dia. Tapi aku nggak akan pernah lupa juga apa yang udah dia tanam, kebaikan-kebaikan yang dia selalu sama aku. Dia tulus sama aku selama ini, dia nggak pernah manfaatin aku inget itu semua gitu. Kak, mungkin maaf sebelumnya, jika nanti dibilang kamu pansos sama Gali, gimana sih Kak? Kalau gini ya Kak, tadi aku kalau mau dibilang pansos atau bagaimana, ranah aku sama Gali itu berbeda. Itu tadi. Bila mana aku mau naik pun, aku yakinkan aku bisa dengan diriku sendiri, bukan karena dia sama sekali. Misalnya aku punya skill, aku punya kegiatan sesuatu yang menunjang, aku akan sendiri, bukan karena orang lain. Jadi kami berdua pada saat itu memang tulus, dan memang kepublish juga karena media juga gitu. Tadinya memang belum sama sekali kepublish, terus memang media karena Kak Gali munculin aku di Instagramnya baru naik gitu kan. Jadi nggak ada sama sekali sangkut paut tentang mau dompleng atau bagaimana, itu sama sekali nggak ada. Kemudian